Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita bertemu lagi di ASC Channel untuk membahas matematika mudah dan indah. Pagi ini saya akan bahas matematika wajib kelas 11 di semester genap ya. Matematika wajib kelas 11 di semester genap. Lanjutan yang kemarin yaitu turunan fungsi aljabar. Pagi ini saya akan bahas tentang aplikasi atau penggunaan diferensial yang kedua. Penggunaan diferensial yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu untuk menentukan gradien garis singgung. Sekarang ini kita akan menentukan tentang fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum, dan titik belok, serta membuat kurva ya, setelah kita membuat kurva. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak mempercayainya. Ini saya kira tentang akhlak aja ya, akhlak bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik itu, misalnya kita belajar sampai jam 12 malam sampai jam 2 misalnya dini hari, kita belajar keras untuk mempersiapkan masa depan, maka nggak usah diceritakan kepada siapapun ya, nggak usah. Karena apa? Karena yang menyukai tidak membutuhkan untuk apa gitu. Yang menyukai kamu itu tidak butuh itu. Tapi yang membencimu tidak akan percaya. Alah, bojok. Nah, seperti itu nanti. Jadi biarkan aja kita melakukan yang terbaik tanpa bercerita kepada siapapun. Oke ya. Baik, teori tentang ini, aplikasi turunan yang kedua yaitu fungsi naik, fungsi turun dan lain sebagainya itu seperti berikut ini ya, seperti berikut ini. Fungsi itu naik apabila f aksen x sama dengan 0. F aksen x itu berarti turunan dari x ya, sama lebih besar dari 0. Jadi kalau nanti ada soal fungsi naik, berarti syaratnya langsung f aksen x lebih besar dari 0. Lalu fungsi turun, syaratnya adalah f aksen x lebih kecil 0. Lalu fungsi stasioner, syaratnya f aksen x sama dengan 0. Stasioner itu ada dua macam nanti ya, maksimum dan minimum. Berarti maksimum itu syaratnya f aksen x sama dengan 0, minimum syaratnya juga sama, yaitu f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau ditanya maksimum atau minimum, syaratnya sama, f aksen x sama dengan 0. Tapi untuk mengetahui apakah maksimum atau minimum bisa dilihat ke turunan keduanya itu. Kalau maksimum turunan kedua kurang dari 0, kalau minimum turunan kedua lebih besar dari 0. Lalu stasioner itu juga sering disebut apa? Ekstrim. Jadi ekstrim berarti syaratnya f aksen x sama dengan 0 sama, titik balik atau puncak ya, itu sama aja. Stasioner, ekstrim, titik balik, puncak itu berarti sama. Lalu yang keempat yang ditanya biasanya titik belok, yaitu syaratnya turunan kedua sama dengan 0. Turunan kedua dari fungsi x sama dengan 0. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu ini A, B, C, D, E itu pertanyaan itu, bukan jawabannya. Berarti ini soal isei ya, soal isei. Dari grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4, tentukan ini fungsinya ini y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 4. Kalau di soal ini ditulis fx ya, fx dengan y itu kita anggap sama ya. Tentukan interval x agar fungsi naik
tentukan interval X agar fungsi turun, koordinat titik stasioner dan jenisnya. Nah, ditanya jenis itu berarti maksimum atau minimum, koordinat titik belok, dan sketsa kurva. Jadi ditanya kurvanya juga. Maka untuk menjawab A sampai E itu kita butuh turunan pertama. Turunan pertamanya begini. Seperti yang pertemuan pertama itu, ini 3 turun sini. Jadi 3 X pangkatnya turun 1. Jadi berapa? 2. Ya tahu 2. Oke, 2. Min. Ini juga turun sini. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Ini 6. X pangkatnya turun 1. Menjadi pangkat 1. Pangkat 1 enggak ditulis ya. Oke, turunannya 4 0 ya. Karena enggak ada X-nya, turunannya 0. Berarti di sini enggak usah ditulis, mestinya plus 0 ya. Tapi tidak saya tulis. Terus kita butuh turunan kedua. Turunan kedua berarti turunan pertama ini diturunkan lagi gitu. Ya. Jadi berapa? Ini turun sini 2 kali 3 berapa? 6 X pangkatnya turun 1. 2 kurangi 1 1. Ini pangkat 1 tidak saya tulis. Ya, pangkat 1. Min turunannya 6X. X-nya hilang. Ya tahu jadi apa? 6. Sudah, gitu aja turunan keduanya ya. Pertanyaan pertama, interval X di mana fungsi naik. Fungsi naik tadi sudah ditampilkan. Fungsi naik itu syaratnya Y aksen lebih besar 0 ya. Maka Y aksen mana ini Y aksen? Kita tulis ini 3X kuadrat min 6X ini lebih besar dari 0. Ini paham ya? Oke, ini Y aksen ngambil dari sini ya ini. Terus ini lebih besar 0 0. Ini boleh kamu bagi 3 semua boleh ya. Dibagi 3 menjadi apa? X kuadrat min 2X lebih besar dari 0. Setelah itu faktorkan. Kamu perhatikan itu di hampir setiap bab itu ada pemfaktoran ya. Dulu awal-awal sekali kita sering membahas cara memfaktorkan. Coba kamu lihat lagi konten yang ada cara pemfaktoran itu ya. Ini difaktorkan menjadi apa? X kali X min 2 lebih besar 0. Ini X kali X kuadrat, X kali 2, 2X. Benar berarti faktornya ya. Dulu kita sudah pernah menyampaikan pertidaksamaan, maka ini langsung saya pakai ya. Kalau seperti ini langsung ke garis bilangan. Waktu kita membahas pertidaksamaan itu cukup rinci kita menjelaskannya. Sekarang langsung kita pakai. Dari sini samakan dengan 0, berarti X-nya 0 ini. X-nya 0 ya. Ini samakan dengan 0, berarti X-nya 2. Di sini 2 ya. Cara beri tanda coba diingat-ingat lagi. Ayo, ini di depan X ini plus ya. Ini depan X itu plus. Kalau dikalikan apa? Plus kali plus apa? Plus. Hasilnya taruh di paling kanan sini. Plus ini ya. Lalu kamu lihat 2 ini dari sini. Kalau ini pangkatnya genap, maka di sini tetap plus. Kalau ini berpangkat ganjil maka berubah plus jadi min. Ini pangkat 1 berarti ganjil, maka plus jadi min ya. Masih ingat ya waktu itu? Dilihat lagi nanti ya videonya ya. Ini 0 dapat dari sini tadi pangkatnya 1 berarti ganjil, min berubah jadi plus. Paham ya? Yang ditanya apa ini? Lebih besar 0 berarti plus, berarti ke sana ya. Yang plus, daerah plus ini loh. Ini daerah min. Maka berarti X kurang dari 0, ini yang dari 0 ke kiri, X kurang dari 0. Yang ini dari 2 ke kanan berarti X lebih besar dari 2. Di sini pakai kata atau ya. Berarti X, kalau X kurang dari 0 dan X lebih besar 0, maka fungsi itu naik ya. Fungsi itu naik. Bisa dipahami ini ya. Sekarang yang B ya, yang B, kalau kamu ditanya fungsi turun, syaratnya kan Y aksen kurang dari 0 ya. Y aksen kurang dari 0. Maka saya tidak usah hitung lagi sebetulnya, bisa manfaatkan ini aja. Coba
Kamu lihat nih, ini kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Ini loh. Kurang dari 0 berarti ini kurang dari 0. Saya tulis 1 aja. 3x kuadrat min 6x kurang dari 0. Inilah. Kesininya kan sama saja. Kurang dari 0, kurang dari 0 ya toh? Karena kurang dari 0 berarti gambarnya begini, di sini 0, kalau digambar lagi ini 2, ini plus, min, plus. Tak, itu tanda itu tetap saya pindah. Kalau ini yang ditanya kurang dari 0 berarti yang negatif, kurang dari 0 berarti negatif, kalau besar 0 berarti positif. Ya kan? Oke, berarti yang negatif ini. Nah, kalau seperti ini kamu tulis 0. Ini x ya, x. Ini 2. Tandanya lebih kecil, lebih kecil. Berarti pada saat nilai x antara 0 sampai 2 itu fungsinya tuh turun. Paham itu ya? Sekarang pertanyaan yang C, koordinat titik stasioner dan jenisnya. Stasioner tadi kita sudah tahu syaratnya, yaitu stasioner Y aksen sama dengan 0. Dari pemfaktoran waktu kita membahas pertanyaan A, kita sudah dapat pemfaktoran seperti ini, X kali X min 2 sama dengan 0 ya. Maka dari sini kita dapat X sama dengan 0. Dari sini kita dapat X sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 0 berarti X-nya 2. Sekarang kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Mencari Y itu masukkan ke sini lah. Ke Y ini, kamu lihat Y ya, masukkan di sini. Maka jadi berapa? 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat plus 4 ya. Maka nanti sama dengan berapa? 4. Ya toh? Sama dengan 4. Turunan keduanya kamu lihat, turunan keduanya. Y sama dengan Y aksen, Y turunan kedua ya. Kalau X-nya 0 masuk sini, turunan kedua. Jadi berapa? 6 kali 0 min 6. Berarti sama dengan min 6. Min 6 itu kan kurang dari 0 ya. Oke, berarti turunan kedua kurang dari 0. Kalau turunan kedua kurang dari 0 apa tadi? Maksimum atau minimum? Maksimum, ya tahu? Berarti maksimum. Sehingga kita punya koordinat ya, koordinat titik maksimum ya, titik maksimum adalah berapa? 0, berapa? Min 6 ya toh, 0,4 bukan min 6 ya. Oh yes, gampang ditipu ya. Ini turunan kedua, padahal koordinat itu apa? X, Y ini loh. X, Y 0,4. Tadi saya bilang bahwa turunan kedua itu hanya alat untuk mengetahui apakah maksimum atau minimum. Dengan mengetahui seperti ini kita menentukan maksimum, gitu aja. Kalau syaratnya maksimum apa? Ini syaratnya maksimum. Syaratnya minimum juga ini sama ya. Itu. Terus yang berikutnya itu kalau X-nya 0, kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2, jadi kalau X-nya 2 jadi berapa itu? Nyari Y-nya gimana? Y-nya dicari ke sana ini, masukkan ke sini lagi. Kalau setiap nyari Y dimasukkan ke Y ya, Y sama dengan ya. Berarti berapa itu? 2 pangkat 3 ya, min 3 kali 2 kuadrat plus 4. 2 pangkat 3 itu 8, bisa ya. Terus 2 kuadrat 4 kali 3 min 12 ditambah 4. 8 tambah 4 12, kurangi 12 0 ya toh, 0. Sama dengan ini, cari turunan keduanya sekarang. Turunan kedua ya. Masukkan ke turunan kedua. Turunan keduanya tadi ini ya. Maka X-nya diganti 2 ya. Jadi berapa? 6 kali 2 min 6. 6 kali 2 berapa? 12. Kurangi 6 6 ya. Berarti turunan kedua lebih besar dari 0. 6 kan lebih besar 0. Kalau besar 0 berarti minimum ya. Minimum.
Berarti kita punya koordinat ya, koordinat titik minimum sama dengan berapa? 2, berapa? Oh iya enggak, 2,0 ya, sudah teliti ya, tadi saya gini kan langsung mau, kalau sekarang enggak. Jadi selalu apa koordinat itu x, y ini, x, y. Ini hanya alat untuk mengetahui apakah maksimum atau minimum. Ternyata lebih besar 0 berarti minimum. Kita sudah punya fungsi naik, fungsi turun, maksimum mana ini, minimum ya. Setelah tinggal titik belok. Setelah itu menentukan kurva. Oke. Baik, kita lanjutkan pembahasan contoh pertama ini. Sekarang kita sudah sampai ke soal yang D, yaitu koordinat titik belok ya. Koordinat titik belok itu syaratnya adalah titik belok turunan kedua sama dengan 0. Turunan kedua berapa mana tadi ini? Turunan kedua ini tinggal tulis saja berapa itu? 6x min 6 sama dengan 0 ya toh? Ini dipindah ke sana ya. 6x sama dengan 6. Berarti x-nya 1. Terus nyari y-nya, tetap nyari y, x sama dengan 1, masukkan ke y ini, ke pertama ini, y ya. Kalau nyari y selalu ke sini ya. Maka jadi berapa itu? 1 pangkat 3 ya, 1 pangkat 3. Min 3 kali 1 kuadrat plus 4. 1 kurangi 3 berapa? Min 2, ditambah 4, 2 ya. Maka koordinat titik belok ya, koordinat titik belok adalah 1,2. Ini 1,2. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang pertanyaan yang kurva ya. Sketsa kurva. Kurvanya ya bukan kurva mulus ya, kurva agak-agak ngawur titik gitu ya. Tapi tetap pasti benar, pasti benar. Maka kita siapkan begini aja, kita siapkan ini sumbu y, ini sumbu x ya, ini sumbu y. Tadi maksimumnya di mana tadi? Ada yang ingat maksimumnya waktu kita bahas yang c? Maksimumnya adalah 0,4 ya, 0,4. Berarti di sini maksimum. Ini 0,4 ya. Kalau ini maksimum berarti gambarnya begini gitu loh. Ini gambarnya. Seret, nah, mesti begini. Maksimum itu berarti puncak di atas ya, puncak yang atas. Terus minimumnya berapa tadi? Di pertanyaan C 2,0. Maka di sini ini 2,0 anggap di sini ya. Ini 2,0, ini minimum. Ya. Ini ke sana ya. Nah, seperti itu. Maksimum berarti menghadap sini, minimum berarti ke sana. Fungsi naik di mana tadi? X kurang dari 0, berarti 0 ini berarti di sana. Di sini naik, ini naik. Serot lo ketemu. Ya dah. Naik lagi di mana? Di X lebih besar 2. X plus 2 ini 2 berarti di sini. Nah, ini naik. Serot. Nah. Terus tadi turun di mana? 0 lebih kecil X lebih kecil 2. Ini 0 lebih kecil X lebih kecil 2. Berarti ini turun ini. Seret. Nah, gini. Sudah selesai. Titik beloknya di mana? Di sini ya, 1,2. Ini titik belok. Ini 1, ini 2, maka ini 1,2. Ini titik belok. Titik belok itu apa sih? Kalau digambar agak lebih jelas itu begini. Kalau ini ada parabola begini, ada parabola begini, ya. Kalau ini saya hapus, lalu ini saya hapus, maka ini disebut titik belok. Titik belok itu tempat berubahnya kecekungan, ini cekung menjadi cembung ya. Ya. Jadi tempat berubahnya itu disebut titik belok. Nah, ini. Jadi begini terus begini. Oke ya, ini berarti kurva sketsa saja ya, kurva kasar bukan kurva halus. Maka itu cara membuat kurvanya, bisa mencari maksimum minimum, titik belok dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di ujian-ujian itu bisa menjadi banyak soal ya. Bisa ditanya fungsi naik saja, fungsi turun saja, maksimum saja, minimum saja.
atau titik belok saja seperti itu. Kalau soal objektif. Oke ya, cukup paham ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi turunan ya. Untuk contoh selanjutnya ini kita akan lebih banyak membahas tentang maksimum dan minimum. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak yang dipakai maksimum dan minimum. Salah satu contohnya seperti ini. Saya baca soalnya. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya sebesar X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3 juta X rupiah. Ini kalau saya tulis biaya produksi untuk X unit, ini perhatikan untuk X unit ya. X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3 juta X ya. Kalimat berikutnya, tentukan berapa unit yang harus diproduksi per hari agar biaya per unitnya mencapai minimum. Perhatikan kalimat terakhir itu. Ditanya biaya per unit mencapai minimum. X-nya berapa yang ditanya. Maka biaya produksi untuk satu unit berarti Y, saya misalkan Y ya, sama dengan ini, X unit, X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3 juta X dibagi X. Kenapa kok dibagi X? Ada yang tahu? Iya, karena untuk satu unit, Kalau ini tadi kan X unit. Kalau kamu membeli 10 pensil harganya 1000, kalau satu pensil berapa? 100. Dari mana? 1000 bagi 10. Karena belinya 10 tadi 1000. Kalau beli 1000 bagi 10. Biaya X sekian, berarti 1, berarti sekian dibagi X ya. Kalau ini 5 dibagi 5 kan gitu. Oke ya. Oke, sekarang tinggal bagi biasa ini sini aja ya. Biar nggak terlalu ke bawah. Y sama dengan apa? X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 ya. X pangkat 2 min 2000 X kuadrat dibagi X 2000 X ya, 2000 X, saya tulis gini ya, 2000 X ya, nolnya nggak usah diganti 2000 gitu ya. Plus berapa? 3 juta X dibagi X berapa? 3 juta itu, 3 juta. Paham ya? Oke. Karena diminta minimum ya, biaya per unit minimum, maka apa? Karena biaya per unit minimum, maka Y aksen sama dengan 0. Ini yang saya turunkan. Kalau ditanya biaya per X unit minimum, maka ini yang diturunkan. Bisa dipahami ya? Itu pertanyaannya biaya per unit minimum, maka per unitnya ini. Per unitnya yang diturunkan. Oke. Y aksen berapa itu? Turunannya X kuadrat. Turunannya X kuadrat 2X, pintar. Min 2000X turunannya min 2000 ya. 2000 saya tulis gini lagi. Terus turunannya 3 juta. 0. Pokoknya kalau tidak ada X-nya itu turunannya pasti 0. Paham ya? Oke, ini sama dengan 0. Dari mana? Ini 0. 0 ya. Berarti 2X sama dengan 2000. Berarti ini pindah ke sana, dibagi 2 semua, X-nya 1000. Maka biaya produk per unit akan minimum jika diproduksi sebanyak 1000 ya. Diproduksi sebanyak 1000. Paham ya? Kalau ditanya maksimumnya gimana? Enggak usah dihitung ya. Pengusaha kok nanya, kok mau ngitung biaya maksimum. Pengusaha itu menghitung biaya minimum. Agar apa? Agar labanya maksimum. Itu seperti ini. Kalau kamu jadi pengusaha bisa ngitung pakai ini. Bab ini jadi menarik karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak dipakai. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang aplikasi turunan yang kedua ya. Tentang fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum, dan titik belok ya.
Contoh ketiga ini masih tentang maksimum dan minimum. Reaksi obat serangga T-jam setelah disemprotkan pada tanaman dapat dinyatakan sebagai bilangan tak negatif yang sama dengan ini. Reaksi, R itu reaksi ya. Di soal diketahui 15T kuadrat min T pangkat 3. Ini reaksi T-jam setelah disemprotkan. Itu hati-hati ada kalimat itu. T-jam setelah disemprotkan. Ingat-ingat itu ya. Reaksi maksimum. Ini kalau R itu maksimum, maka langsung R aksen sama dengan 0 gitu toh ya. Minimum maksimum sama ya, turunan sama dengan 0. Sama, syaratnya sama. Terus R aksen jadi berapa itu? R aksen. Turunannya ini ke sini 30T, bisa sudah ya, pahamin ya cara menurunkan. 30T min ini sini 3T. Pangkatnya turun 1 jadi 2. Ngerti? Sama dengan 0, ini sama dengan 0. Terus ini kalau dibagi 3 ya, biar sederhana. Berapa ini jadinya? 10T min T kuadrat sama dengan 0. Kalau saya faktorkan jadi begini, T 10 min T sama dengan apa? Sama dengan 0. Maka T-nya 0, dari mana? Dari sini. Samakan dengan 0, T-nya 0. Ini sama dengan 0, berarti berapa? T sama dengan 10. Ini dari situ ya. Berarti ini dapat T sama dengan 10. Kamu lihat di sini, di jawaban tadi itu 10 jam itu ada ya. Tapi ingat, ini 10 jam setelah disemprotkan ya, disemprotkan. Dari mana kalimat ini? Dari soal tadi itu. Yang pertama, T jam setelah disemprotkan, 10 jam setelah disemprotkan, dari soal ya. Ini jawaban yang disiapkan berapa jam sebelum reaksi habis. Nah, hati-hati ya. 10 disiapkan. Ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi kalimatnya pasti beda. Ini 10 jam setelah disemprotkan, yang dijawaban sebelum reaksi habis. Maka kita cek dulu begini. Reaksi itu habis, maka R-nya sama dengan 0 nanti. R mana ini? 15T kuadrat min T pangkat 3 sama dengan 0 ya. Terus nanti T kuadrat keluar, di sini 15 min T sama dengan apa? 0. Dari sini T-nya 0, dari sini T-nya 15. Jadi T jam 15 jam setelah disemprotkan reaksinya habis. Paham ya? Kalau saya gambarkan begini gambarnya ya, misalnya ya, ini T, ini 0, ini 15. Ini berarti awal reaksi ya, awal reaksi. Mulai disemprotkan. Di sini reaksi habis ya, reaksi habis. Reaksi maksimum apa? T 10 jam setelah disemprotkan. Ini setelah ini 10. Ini R maksimum. Karena di jawaban sebelum reaksi habis, berarti di sini loh. Berapa jam ini? 5 jam ya. 5 jam sebelum reaksi habis. Nah, ini jawaban apa? Jawaban E ya. Maka jawabannya yang betul adalah E. Bukan yang B, hati-hati ya. Soal ini mudah, cuman ada jebakan ya. Disuruh teliti kamu. Memang siswa itu harus teliti ya. Kamu jadi dokter nanti harus teliti. Jadi insinyur teknik sipil harus teliti. Kalau enggak nanti dokter enggak teliti ngasih obat, pasiennya meninggal ya. Teknik sipil enggak teliti bangun ini ambruk, yang di bawahnya meninggal. Hati-hati ya. Harus teliti sekali. Oke ya, di belakang ada soal yang bisa kamu coba ya. Kalau kamu ingin berdiskusi tentang materi ini atau soal yang di belakang, bisa menghubungi WA pribadi yang ada di paling belakang itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.